Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari 5 Sip 3 Pagi, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang signaling teori. Jadi, signaling teori merupakan pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung menyampaikan informasi kepada calon investor menurut Trost pada tahun 1977. Contohnya, ada informasi berupa berita bagus yang membuat perusahaan dengan prospek yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham suatu perusahaan. Jadi, sebuah informasi itu digunakan sebagai alat terpenting bagi para pembisnis dan investor. Jadi, sebuah informasi dapat dikatakan sebuah gambaran suatu perusahaan baik saat ini ataupun masalah dengan digunakan sebagai prospek di masa yang akan datang atau masa depan suatu perusahaan. Jadi, informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal menurut Avinda pada tahun 2015. Melalui publikasi, informasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai alat sinyal buruk atau sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Reaksi pada saat pengumuman tersebut diterima yaitu hal yang diharapkan ketika pengumuman tersebut mengandung sinyal baik atau sinyal yang baik. Jadi, signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena dapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui banyak mengenal perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar, investor atau kreditor. Kurang informasi baik di pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan kegiatan perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan cara memberikan sinyal pada pihak luar menurut Praska pada tahun 2012. Pada saat penyampaian informasi dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar yang duluan menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut, sinyal baik disebut dengan good news atau sinyal buruk bad news. Jika informasi tersebut sinyal baik bagi investor, maka perusahaan dalam volume perdagangan saham menyampaikan informasi akuntansi memberikan sinyal yaitu perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang atau disebut dengan good news. Jadi, investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, pasar pun akan bereaksi tercermin melalui perubahan dalam volume dagang. Jadi, hubungan antara informasi baik, laporan keuangan atau kondisi keuangan baik sosial maupun politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dilihat dari efisiensi pasar. Pasar modal efisiensinya didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya menceritakan informasi yang relevan. Signaling teori memiliki keterkaitan dengan variabel ukuran perusahaan. Jadi, perusahaan yang besar menunjukkan perkembangan sehingga memberikan sinyal yang baik kepada para investor, memberikan respon yang positif pada perusahaan tersebut.
Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang banyak karena akan mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan investor. Untuk informasi yang lebih lengkap, signal teori memiliki keterkaitan dengan variabel probabilitas, yaitu ketika perusahaan yang memiliki tingkat tinggi akan menggunakan informasi keuangan untuk mengirimkan sinyal kepada pasar. Pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar harga sekuritas menceritakan informasi yang relevan. Signaling teori memiliki keterkaitan dengan variabel ukuran perusahaan. Jadi, perusahaan besar menunjukkan perkembangan sehingga memberikan sinyal kepada para investor, memberikan respon yang positif pada perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang sangat banyak karena akan mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan investor. Untuk informasi yang lebih lengkap, signal teori memiliki keterkaitan dengan variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan yang tingkat tinggi akan menggunakan informasi keuangan untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan memiliki tingkat profitabilitas tinggi, menunjukkan prospek perusahaan baik sehingga investor akan cepat merespon positif sinyal tersebut dan menilai perusahaan akan meningkat. Keterkaitannya signal teori dengan variabel human research accounting di research, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa penyampaian informasi yang lebih banyak, termasuk pengungkapkan akuntansi SDM atau sumber daya manusianya. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang detail bagi pihak luar, sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like and comment ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.